Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat pagi, selamat siang, selamat sore. Semua teman-teman, rekan-rekan yang sudah mengklik channel ini. Di sini saya akan sedikit sharing. Saya tidak menggurui, tetapi saya hanya berbagi pengalaman. Karena saya bukan tukang jagal profesional, bukan pekerja di RPH juga bukan. Tetapi saya hanya jagal tahunan yang sudah pernah mengalami uh, berbagai macam prosesi penyembelihan, ya, mulai dari yang awal-awal saya menyembelih itu menggunakan golok tumpul, sama sekali tidak tahu apa itu golok sembelih, sampai sekarang saya tahu. Dan alhamdulillah beberapa rekan, bahkan nggak cuma satu dua puluhan, itu memintakan saya untuk mengasah golok-golok mereka. Nah, jadi yang perlu dipersiapkan untuk menyembelih hewan kurban tentunya adalah golok. Masih banyak teman-teman yang menganggap bahwa semua golok itu sama. Ya, ada itu golok tebas sembelih, bentuknya yang penting ini golok terbuat dari per, udah jumawa sekali. Ya, itu tidak benar. Karena golok yang digunakan untuk memotong leher sapi adalah golok yang memang didesain oleh makernya atau pandai besinya itu untuk menyembelih. Ya, biasanya ciri-cirinya itu yang sudah saya jelaskan di video sebelumnya, pasti tipis, ya, terus bajanya itu mudah diasah, atau ya tidak mudah diasah tetapi dari makernya sudah diasah tajam. Nah, saya contohkan golok tebas. Ini modelnya adalah model secara kasat mata model sembelih, ya, kecil, tipis, tetapi setelah dibuka, nah, ya kan, ini tebal, ya. Tebal kalau flat masih mending, tapi ini tebal, ya, terus cembung di tengah. Nah, ini desainnya memang untuk golok tebas, yaitu memfungsikan kekuatan. Diasah tajam bisa nggak? Ya bisa aja, tetapi kurang maksimal, ya, kurang maksimal. Walaupun bisa, tetapi kurang maksimal dan agak susah ngasahnya. Nah, sedangkan untuk golok sembelih itu tipis, ya, tipis. Mungkin rekan-rekan ada yang pernah punya golok dari Chris Doren, itu tipis sekali, ya. Kenapa? Kenapa harus tipis? Ya. Kenapa harus tipis? Karena tujuannya untuk mendapatkan sudut asah yang sekecil mungkin, sehingga dalam pengasahan lebih mudah dan menghasilkan ketajaman yang maksimal. Nah, itu untuk pergolokan. Lengkapnya di video saya sebelumnya. Lalu persiapan untuk di penyembelihan. Untuk di penyembelihan yaitu tips dari saya, bedakan antara golok yang digunakan untuk menyembelih kambing dan juga untuk menyembelih sapi. Bila perlu gunakan dua golok. Apalagi kalau sapinya di atas 5 ekor, ya kalau bisa punya cadangan lah. Kenapa? Yang pertama, golok dipisah antara kambing dengan sapi. Ketika biasanya itu orang tuh motong kambing dulu. Nah, ketika motong kambing dulu, goloknya yang dipakai itu. Biasanya orang jagal tahunan itu kayak saya ini kurang mahir dalam menyayat leher, sehingga mereka menggunakan tenaga yang ekstra. Leher kambing itu tipis, ya, tidak setebal leher sapi. Ketika menggunakan kekuatan ekstra, ditekan dengan penuh tenaga, ini kalau pisaunya sangat tajam, maka dia akan mentok ke tulang, tak, gitu ya. Ketika mentok ke tulang, maka akhirnya matanya rolling, bahkan chipping, bahkan grimbil, atau matanya hancur. Ya, untuk 1-2 ekor kambing mungkin masih bisa lah, ya. Nah, masalahnya kambingnya sampai 10 ekor, 5 ekor, 6 ekor, 7 ekor, 10 ekor. Lalu setelah itu digunakan untuk motong sapi. Ya, wassalam. Ya, wassalam. Sapinya nanti kebagian pisau yang sudah tumpul. Teorinya nyambung ya? Bisa diterima, ya. Nah, lalu maka dari itu ya gunakan pisau yang berbeda.
Lalu apa namanya? Apakah harus pakai stick asah, Mas? Terserah. Itu bebas lah. Yang penting apa? Yang penting ketika mau digunakan sampai sangu kertas, ya, sampai sangu kertas, ya, sangu kertas, ya. Setiap habis menyembelih kan penuh darah pisaunya. Cuci dengan air, sabun, terus dilap, lalu sampai siapkan kertas, sampai sayat lagi. Ya, apakah ketajamannya dari pangkal sampai ujung itu masih bisa menyayat kertas dengan lancar? Kalau masih bisa lanjut buat motong bisa silahkan. Tetapi kalau misalkan kok nyangkut, nah maka gunakanlah sharpening atau gunakan honing ya, atau gunakan kain levis untuk mengelap matanya, membuang bubur atau mata yang rolling. Ya, kalau menggunakan sharpening saya sarankan jangan terlalu jangan terlalu cepat seperti tukang jagal yang sudah pro, tapi pelan-pelan saja. Pelan-pelan. Takutnya justru malah nanti matanya rusak. Oke, itu sedikit dari permasalahan pisau. Selanjutnya untuk uh, penyembelihan sapi. Ini yang masih orang itu uh, banyak yang kurang pas, yaitu posisi kepala. Ya. Posisi kepala sapi itu seharusnya dibuat sedangak mungkin. Dangak itu apa ya? Dangak itu mendangak ke atas, ya dangak. Ya, Pak, begini. Ya, sedangak mungkin sapi bisa dangak. Kalau posisi sapinya itu miring, ya, miring, maka dangakkan sampai betul-betul melihat ke atas. Syukur-syukur bisa kepalanya agak dipelintir sehingga rahangnya itu menghadap ke langit. Itu untuk memudahkan orang yang menyembelih dengan teknik gaya dorong. Ketika leher itu menghadap ke langit, maka seluruh saluran darah, pernapasan dan kerongkongan makan itu berada menyatu di atas. Jadi tinggal dorong. Ya. Tapi kalau tidak renggang, ya, kalau tidak renggang kepala sapinya, dia dingkluk begini, biasa sampai begini, itu mau tajamnya pisau kayak apa itu kesusahan karena kulitnya kerut, ya. Kulitnya kerut, tidak ada peregangan kulit. Ya, itu tips yang sangat penting. Bahkan ada yang mengatakan penyembelih itu tidak sepenting pemegang kepala. Pemegang kepala itu punya posisi yang sangat penting, menentukan segalanya, itu pemegang kepala. Jadi kalau bisa pemegang kepala itu betul-betul yang kompeten, yang kuat, dan lebih dari 2 orang kalau bisa, lalu peluhnya ditarik. Insya Allah itu yang bisa saya share kepada teman-teman. Mudah-mudahan pada penyembelihan tahun ini bisa berjalan dengan aman, selamat, lancar, dan barokah. Terima kasih. Jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.